Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita masuk ke section 2 atau section 2 TOEFL, yaitu di section Structure and Written Expression. Jadi Structure and Written Expression ini adalah tentang grammar. Jumlah soalnya di TOEFL Paper Based Test sejumlah 40 soal dengan waktu hanya 25 menit. So you have to do it as fast as possible. Jadi harus cepat dengan strategi yang tepat juga. Nah, bagaimana bisa untuk mengerjakan cepat dengan strategi yang tepat? Ada banyak sekali bahasan di TOEFL Structure and Written Expression yang berkenaan dengan grammar, yang artinya kalau kamu punya grammar yang bagus, berarti nantinya akan berefek juga sama writing kamu yang bagus. Oke? Dan kita akan bahas beberapa karena rasanya tidak mungkin ini perlu dibahas secara semuanya dalam satu pertemuan, rasanya tidak mungkin. Jadi saya akan memperkenalkan di kalian di kuliah bahasa Inggris untuk farmasi ini tentang TOEFL Structure and Written Expression in brief gitu. Oke, dan yang pastinya seperti yang sudah pernah juga saya beritahu sewaktu mata kuliah teori, bahwa di satu kalimat terdiri dari subject and verb. Ya, sama seperti di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris juga begitu. Di bahasa Inggris juga satu kalimat terdiri dari, kalau di bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di bahasa Inggris juga terdiri dari subjek, verb, object, and subject, verb, object, and modifier, kan keterangan. Jadi beruntungnya kita orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris bahwa structure di bahasa Inggris sama dengan structure di bahasa Indonesia. Oke. Jadi di bahasa Inggris yang wajib adalah di satu kalimat adalah SV. Kalau ini kenapa dicoret? Ini nggak apa-apa, tidak apa-apa, nggak apa-apa gitu, not complimentary. Tapi satu kalimat harus, one sentence must contain subject and sentence, subject and verb. Coba saya hapus lagi, saya bikin yang benar, sentence, subject dan verb. Begitu juga di aturan TOEFL. Dan di TOEFL juga kosakatanya atau strukturnya biasanya kalimatnya merupakan complex sentence. Jarang sekali ada simple sentence yang simple gitu. Biasanya mereka juga menggunakan kosakata yang agak susah, tapi kita tidak perlu di structure di section ini, kita tidak perlu mengartikan satu persatu. Tapi kita hanya butuh tahu rule-nya, tahu formulanya. Oke, let's get started. Jadi subject and verb agreement. This one ini tentang tenses. Kalian juga mungkin udah belajar tenses dari SMA, SMP. Kalau di tenses ada past tense sama present tense. Ada 3 waktu di tenses. Oke. Ada dan jenis tenses pun bukan, tapi kita langsung ke soal seperti ini. Oke, kenapa blur ya? Coba lihat. Try to not being blur. Nih, soalnya seperti ini. Jadi soalnya dalam tingkat yang lebih complicated, yang lebih sulit. Nih, gitu ya. Ini cuma belum tentu jawabannya B karena ini dikerjakan sama student juga. Coba lihat di sini, check to be sure that a verb has not replaced by an incorrect verb form another part of speech in the same word family. Nah, dan rumus dari tenses di sini dia ujinya nggak apakah ini simple present tense, apakah ini simple past, enggak, tapi langsung bagaimana cara menggunakannya dan rumus baku dalam menggunakannya. Nah, contohnya ini, kalau misalnya ada who di situ sebagai, where is that? Di sini who di sini berfungsi sebagai apa? Ada istilah conjunction dan connectors.
Oke. Dan who di sini berfungsi sebagai connectors. Tapi sebelum itu coba kita bahas yang lebih simple dulu, subject dan verb. Misalnya, I fly to the moon. The moon. Ini adalah kalimat kan, I fly to the moon. Dan subjeknya adalah I, dan verbnya adalah fly. Ini sudah memenuhi syarat satu kalimat. Untuk subjek, ini sudah pernah diterangkan juga, cuma saya flashback lagi. Untuk subjek yang single, kecuali I, verbnya kita perlu pakai S, jadi flies. Contohnya adalah, misalnya apa yang single? She. Get. Oke. Misalnya she flies. Jadi kita perlu pakai S. To the moon. To the moon ini cuma pelengkapnya aja. Tapi kalau misalnya batas she flies itu sudah memenuhi syarat sebagai kalimat. Gitu ya. Dan untuk plural, kita nggak butuh S dan IS. Jadi misalnya they itu kan plural, banyak. Jadi kita cuman butuh they fly. Oke, you got it. Begitu juga untuk we, sama apa lagi yang plural. We, I, kecuali I ya. I juga termasuk di sini. I, you. Nih, juga termasuk dalam kategori kategori subjek yang plural. Dan kalau misalnya ada lebih dari satu kalimat, misalnya SV, subject dan verb, ini adalah one sentence, satu kalimat. Tapi kalau misalnya ada dua kalimat, dia juga harus sentence 1 ya, sentence 2. Atau kalau dua sentence yang digabungkan kayak gini, kita menyebutnya clause. First clause, main clause, sama supporting clause, sentence 2. Jadi ada dua sentence di sini, as we, dan dia harus dihubungkan sama connectors. Connectors ini sebagai jembatannya. Cuma ada beberapa ketentuan connectors yang bisa WHO, seperti yang berfungsi sebagai objek, menjelaskan objek. Misalnya, Henry Ford was a businessman. Mana di sini? Kita coba bisa lihat di sini adalah subjek, was adalah verb, a businessman adalah objek. Jadi fungsi dari who adalah menjelaskan objek. Kenapa who? Who itu adalah untuk orang. Kalau benda which. Nah, terus di sini udah subjek juga kan. Ini pengganti sebagai subjek yang menjelaskan objek. Terus ada possess sebagai verb atau kata kerja. Ada dua. Jadi gitu. Jadi fungsi dari subjek di sini, who di sini adalah subjek yang menerangkan objek. Oke. Coba kita langsung ke latihan soal. Coba untuk ini. Kabur gak sih? The novel and the short story are the literary forms most commonly called fiction. But contemporary narrative poetry and drama were also form of fiction. Nih, check to be sure that the verb has not replaced by incorrect verb. Jadi kita diminta untuk ngecek apakah make sure kalau verbnya mana yang salah gitu ya, harusnya yang mana gitu. Coba kita lihat. Ini subjeknya adalah novel and short story. Verbnya adalah are sebagai linking verb.
the literacy forms most. Nah, di sini most commonly called fiction. Di sini kita nggak butuh pakai form di situ. Karena ini yang salah ya, bukan B. Jawabannya adalah A. Karena di sini terdapat dua kata kerja, ini verb. Sementara dalam satu kalimat kita tidak boleh pakai dua verb. Verbnya harus satu. Tapi ini dua verb. Ya, harusnya form di sini mungkin bukan forms tapi forming. Itu nanti masuk materi participle lagi. Jadi ini structure and written expression ini adalah dianggap sebagai section di TOEFL test yang paling sulit bagi beberapa orang dan bisa jadi paling mudah bagi beberapa orang lainnya. Ya, karena di sini ada connectors-nya but, terus ada subjeknya lagi, kan harus ada connectors, dua subjek verb, word sebagai verbnya. Jadi gitu. Okay? Nih, this is better. Kita coba lihat random numbers lagi. Nih, kita coba lihat number 6. Number 6, can you see number 6? It's not clear. Okay, number 6. Browsing horses had become very rare by the early... Okay, this one. Soon become things. Browsing horses. Ini ada subjeknya, browsing horses, dan verb adanya adalah had become. Okay, very good. Had plus verb 3. Ini adalah past participle. Very rare by the early Pliocene era and soon. Okay, ini kan sudah and soon become. Ini kan harus setara. Jadi kalau ada and dan or dan so juga and dan or, jadi semuanya harus setara. Kita lihat di sini, ini kan had become, berarti had plus verb 3. Plus verb 3. Dan ini become aja, seharusnya mereka setara gitu ya. Kalau had verb 3 seperti contoh di sini tadi, dia klausa pertama past tense, dan klausa kedua juga past tense. Jadi yang nomor 6 ini juga sama. Kalau had plus verb 3, ininya juga harusnya had plus verb 3. Jadi yang salah adalah D. Jawabannya adalah yang ini. Jawaban di buku ini adalah benar. Jawaban seseorang. We don't know who. Benar. Okay? Nah, selanjutnya subject dan verb agreement tadi, kita pastikan kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau subjeknya single, maka verbnya juga harus menunjukkan single. Kalau subjeknya single, verbnya adalah pakai is atau s. Atau kalau single pakai is dan plural pakai are. Misalnya the heart of blah 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 birds, hummingbirds, beats. Nah, subjeknya of di sini walaupun setelah of kita nggak peduli, yang penting yang pertamanya yang single. Jadi the heart single, beats pakai s, look at this, ya kan? Terus the Great Smoky Mountains pakai s, terus kita pakai are dan betul. The use of, betul, pakai has, betul juga. Kalian bisa lihat catatan kalian kalau kalian catat. Saya udah pernah bahas ini sebelumnya di kelas, di materi teori. Kita coba bahas soal. Langsung bahas soal, lihat. Look at this. The king snakes is, look at here. Ini kenapa snakes-nya pakai s? Sementara verbnya adalah is. Kalau is itu untuk subjek yang single. Di bahasa Inggris kalau kalian pakai s itu berarti banyak. Okay?
Jadi the king snakes seharusnya nggak usah pakai S. Jadi yang salah adalah A. Jawabannya adalah A. Nah, dengan bentuk soal yang kayak gini, kita mencari mana jawaban yang salah. Kita bisa explore dari A dulu, B dulu, C, terus yang terakhir D. Kita coba random lagi, pick nomor 5 coba. The leaves of the lemon verbena plant is rich in aromatic oil with a clear lemon-like flavor and scent. Mana yang? Coba kita lihat yang A. Jadi subjeknya kan leaves, pakai banyak kan? Terus kenapa verbnya is? Ini jelas yang salah adalah A dan jawabannya adalah A. Yang benar adalah R. Oke. Itu untuk subjek dan verb. Selanjutnya kita ke 2-word and 3-word verb. Kita harus very familiar with this 2-word verb. Misalnya, karena beda, misalnya breakdown. Breakdown artinya kayak rusak, menurun fungsinya. Tapi kalau misalnya kita breakdown, ini diganti dengan break up, jadi beda artinya. Oke. Breakdown, break up. Jadi break sama-sama istirahat, kalau sendiri atau kalau diinikan satu tanpa satu kata lainnya, tapi dia ditambahin dengan satu kata lagi, maka dia punya arti yang satu gitu. Oke. Nih, misalnya ini juga deal, bukan of, tapi deal with. Dan dealnya pun ya nggak pakai T. Begitu juga dengan ini, depends at. Depends bukan dengan at, tapi depends on. The climate of Kansas is subject. Subject juga bukan of, tapi subject on. Oke, ya tergantung dengan grow juga. Bukan grow out di sini, tapi grow up. Ini juga orang ini yang ngerjain salah. Where is that? Ini harusnya bukan out, tapi grow up. Artinya tumbuh. Bukan grow on, tapi grows up. Oke. Soalnya di materi TOEFL juga ada passive and active voice. Kalau aktif seperti ini, kalau pasif juga seperti ini. Jadi tergantung dengan subjek dan objeknya. Kita coba bahas sedikit yang lebih simpel karena contoh ini kompleks. Misalnya, I eat cakes. Saya makan cakes. Ini kan kalimat aktif nih. Saya yang makan kue. Tapi kalau pasif, objeknya dulu cakes. Dan di bahasa Inggris kita pakai to be plus verb 3. To be plus verb 3. Plus by, ada kriteria, biasanya spesifiknya by, tapi kadang-kadang nggak juga pakai by, at some occasion, at some extent, by me. Gitu. Ini adalah pasif. I eat cakes, aktif, cakes are eaten by me. Jadi semuanya tergantung dengan verb di sini untuk menentukan gimana form pasifnya. Kita coba lihat lagi. Misalnya, I ate cakes. Sorry. Ini eat. Kita coba pakai verb to. I ate cakes. Nih. Titik. Ini adalah aktif. Karena ini adalah bentuk kedua, formnya beda sama yang di atas sini, kabur ya. Oke. Formnya tetap cakes duluan.
cakes. Pakai were di sini. Udah belajar ya. Terus bentuk ketiga verb 3 by me. Ini adalah pasifnya. Jadi I ate cakes. Cakes were eaten by me. Itu ya. Jadi siapa pelakunya dan siapa yang diperlakukan. Kita langsung ke soal misalnya kayak gini. Plants have transformed. Dan pasifnya mail across. Pasifnya mail dulu, suratnya dulu. Has been transport. Terus ini surround. Large tree-nya yang surrounds mengelilingi many colonial plantation. Dan akhirnya ini yang jadikan pasif are surrounded by large trees. Gitu. Kita bisa lihat contoh nomor 6 misalnya. Colorful poster where in California. Jadi mana yang kira-kira bisa menunjukkan pasif? Jawaban yang tepat menunjukkan passive voice. Jawaban yang tepat untuk menunjukkan passive voice is yang mana? C. Printed. Karena were printed. Karena color to poster itu bukan memprint, tapi dia diprint gitu kan, diprintkan. Berarti were printed. Jawabannya adalah C. Kita move to subject and object. We don't need this, I guess. Noun problem. Noun problem. Boleh juga ya. Oke, boleh juga sih. Noun di bahasa Inggris juga ada adjective, verb, sama noun. Noun itu adalah benda. Benda bisa jadi orang, tempat, sesuatu, atau ide. Itu bisa jadikan noun. Contohnya di sini. Is a kind of cloth woven in many ways such as sheer. Nah, di sini dia mau apakah setara ketika menggunakan or dan and, apakah setara sama-sama noun. Oke. Terus kita coba kerjakan number 6, number 6. I love number 6. The bluegrass era of Kentucky developed a distinctly agrarian and advanced plantation culture. Kentucky developed a distinctly agrarian, and advanced plantation culture. Nih, di sini kan noun. Ada and the itu menunjukkan noun. Terus ini kenapa pakai D? Harusnya culture aja udah. Jadi jawabannya adalah D. Terus kita coba lihat contoh nomor 7 sekalian. Because of its value, as a landing place for plants, Johnston Island in the Pacific was proclaimed as a naval defense area in 1941. Coba lihat di sini. Di sini kan ada Kalau itu menunjukkan satu. Ini kenapa pakai S areanya? Iya kan? Kalau pakai S menunjukkan banyak. Berarti harusnya yang salah adalah D. Jawabannya adalah D. Harusnya area nggak usah pakai S. Udah area aja tanpa S. Dan di TOEFL structure ini banyak sekali bahasannya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, saya akan berikan pretest dulu dan
dan kita lihat kalian commonly mistake-nya di mana, setelah itu baru kita diskusikan. Oke? Itu tadi penjelasan singkat tentang structure and written expression. This is their bro. Masih belum? Oke, sekarang kita akan kerjakan beberapa soal di structure and written expression. See you then, bye-bye.